Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat tentunya. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai alergi telur pada anak bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Yesus dan doa. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, untuk tumbuh kembang dengan baik, anak balita harus menerima asupan protein yang cukup, karena protein berperan penting untuk pertumbuhan anak. Namun ada anak balita yang justru alergi protein, khususnya pada telur. Padahal telur mengandung protein yang cukup tinggi dan mudah mengolahnya serta menyantapnya. Nah, mengapa anak balita bisa mengalami alergi telur? Dan bagaimana mengatasinya? Kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Dok, terima kasih sudah hadir. Dan apa kabar ini, Dok? Baik-baik saja, Bu Susi. Baik dan sehat ya. Dan topik kita hari ini kita akan membahas anak-anak balita yang alergi telur ini, Dok ya. Iya. Nah, ini apa yang menyebabkan balita alergi telur? Sayangkan ya, telur sebenarnya mudah diolah. Iya. Tapi alergi ini mengapa, Dok? Ya, karena sistem kekebalan tubuh, terutama sebenarnya itu pada bayi-bayi ya, itu belum sempurna dan tidak mampu menerima protein telur. Oh, begitu. Jadi sistem kekebalannya dari tubuh itu penyebabnya. Jadi belum siap gitu ya, Dok ya? Iya. Nah, gejalanya apa ini untuk alergi telur ini? Bagaimana? Apakah langsung Gejalanya makan? sih sebenarnya banyak ya. Banyak ya? Saya sebutkan misalnya nggak semuanya harus ada. Ada yang sampai sulit bernafas, jadi batuk dan suara serak, sakit tenggorokan, sakit perut, Kulit muntah, bagaimana kalau muntah kulit? dan diare, Kulit timbul enggak ya? bintik-bintik merah, ruam-ruam pada kulit, mata gatal, berair, bahkan bisa jadi tidak sadar. Pada namanya shock ya, Dok, ya? anafilaktik. Iya, jadi kalau sampai ya benar-benar tidak cocok dengan ya. telur itu bisa makan itu bisa langsung anaknya sesak nafas terus bisa nggak sadar. Bisa nggak sadar iya. ya? Oh, begitu ya, Dok ya? Macam-macam sih. Tapi sebenarnya yang paling ringan itu ya jadi diare, muntah, atau timbul itu tadi bintik-bintik ruam itu terus gatel gitu. Memang yang dokter katakan tadi, saya punya teman tuh anaknya masih bayi itu bisa sesak nafas ya, Dok ya? Bisa. Batuk, sesak nafas kalau dia makan telur gitu ya. Seperti itu ya. Iya. Tapi setiap anak nggak sama ya? Nggak sama, itu yang agak berat ya Bu Susi. Itu agak berat ya? Iya, yang nggak berat ya biasanya timbilen. Oh gitu. Nah ini apakah anak itu makan telur langsung timbul gitu? Oh bisa dua macam. Timbilen, kulitnya bintik-bintik, sesak nafas itu langsung begitu atau? Ada dua macam memang. Ada yang alergi bisa langsung, bisa beberapa jam. Yang bahaya kan yang langsung itu makan, ya. tapi sebenarnya yang tidak langsung juga bahaya karena ibu kan nggak tahu dikasih makan telur, tahu-tahu anaknya jalan-jalan pergi dolan, tahu-tahu di sana sesak nafas, bingung ya. Jadi reaksi alergi itu bisa cepat, bisa lambat. Begitu ya reaksinya. Bisa dan masing-masing anak berbeda ya, Dok ya. Iya. Nah kalau untuk memastikan anak ini atau bayi ini memang alergi telur itu bagaimana? Ya memastikannya dengan cara ngasih telur. Ya, kasih telur terus langsung timbul, iya, bercak di kulit atau langsung dia sesak nafas gitu ya. Iya. Jadi ibu ini harus perhatikan betul-betul ini ya. Ya iya, anak masih balita ya mesti harus diperhatikan. Makanya ibu-ibu yang kerja ini nggak tahu. Anak balitanya diserahkan ke siapa. Terus kan orang juga nggak ngerti apakah ini kenapa nih anak ini kok diare gitu. Iya. Oh barangkali makannya kurang ditambah lagi telur. Ternyata telur sebenarnya gitu. Sih ada Bu. Tes alergi itu ada. Ada ya. Cuma tes alergi itu rumit, sakit, dan mahal ya. Gitu. Jadi paling gampang tes alergi itu
harus disuntikkan kan alergennya, zat-zatnya yang alergi itu. Setiap kali 1 suntikan tuh berapa bayarnya. Udah gitu kan alergi tuh mau macam-macam. Ya lebih baik paling gampang ya suruh gitu, makan telur, ditunggu ya. Kalau bereaksi seperti ini atau ditunggunya berapa lama ini? 1 jam, 2 jam atau 1 hari gitu? Ya kalau langsung kan kelihatan langsung. Kalau nggak langsung berarti gitu ya nggak usah ditunggu. Maksudnya setelah itu gatal-gatal. Terus ibunya ya harus ngelis. Tadi makan apa ini anakku tadi? Oh ada telurnya salah satunya. Terus dicobalah telur saja. Ditunggu begitu. Ya. Iya. Nah ini untuk mengatasinya bagaimana? Kalau sudah ketahuan, anakku makan telur nih, terus diare atau terus sesak nafas, itu bagaimana mengatasinya dok? Ya cuma hindari alergennya. Jadi nggak makan telur gitu? Nggak makan telur. Kalau sampai terjadi sudah sampai sakit perut, sulit bernafas atau bintik merah kan gatal daripada garuk-garuk ya berarti obat. Tadi di mata itu yang dokter bilang ya. Berarti kan pakai obat. Tapi ya. untuk selanjutnya kan dia kemungkinan juga alergi lagi dengan makanan ini. Jadi hindari. Dihindari itu ya. Caranya cuma itu hindari alergennya. Jadi nggak dikasih telur untuk sementara. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau anak balita itu alergi telur, apakah itu akan terjadi terus sampai dewasa? Kan tadi dokter bilang itu berhubungan dengan imun ya. Nah kalau dia sudah dewasa, sudah besar, apakah masih akan terjadi itu? Biasanya sih tergantung ya, nggak pasti. Ada yang setelah dewasa dia nggak alergi juga ada. Ada yang sampai dewasa kadang-kadang alergi yang menjengkelkan itu eksim namanya Bu Susi. Jadi ruam di kulit itu digaruk, diapa sampai gatel gitu sampai borok sampai bekas. Nah kalau itu kadang-kadang kalau memang eksim gitu sampai dewasa juga. Jadi sebenarnya bisa iya dan bisa tidak gitu. Dan ada gitu orang yang mengatakan gini, loh terus gimana dok? Telur itu kan baik untuk kesehatan. Penting. Gimana dok kalau misalnya saya tetap kasih anak telur walaupun dia alergi? Nah memang ada teori-teori tertentu begini Bu Susi. Kalau misalnya si anak ini alergi telur ya, kadang alergi itu pada jumlah-jumlah tertentu. Misalnya telur tuh 1, tapi orang tua ini kepengen nih anak ini bisa nggak alergi telur. Bisa dicoba dengan cara memberikan telur setiap hari dengan jumlah sedikit ya. Sedikit untuk dilihat reaksinya. Sampai akhirnya dia tuh kebal. Gitu loh. Kalau sudah kebal berarti kan dia bisa makan telur. Bisa dicoba seperti itu ya. Iya. Itu loh. Tapi biasanya juga kadang-kadang setelah itu dewasa juga sudah nggak alergi telur juga bisa. Bisa ya, tapi tergantung ya dok ya. Nah ini kan biasanya ini banyak terjadi pada bayi atau balita ya. Nah apakah ada cara untuk mencegah supaya bayi ini nanti tidak alergi telur atau tidak alergi protein gitu? Ada nggak dok itu kira-kira? Enggak ada Bu Susi. Ini kan selain sistem kekebalan ya, sebenarnya penyebabnya itu juga ada masalah dengan namanya keturunan genetik ya. Iya. Oh begitu. Iya, jadi kalau genetik itu rasanya ya mau diapa-apakan udah nggak bisa ya. Gitu loh. Nah, hanya kita berharap karena kita berharap misalnya dari bayi nih ya, sistem kekebalannya kan nggak sempurna, terus alergi dengan harapan dia tambah besar, sistem kekebalannya bagus, dia jadi nggak alergi. Nggak alergi ya. Jadi itu kan semua produk telur nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa, jadi bukan hanya telur saja. Jadi agak susah ini ya. Produk telur itu kan kue, ya roti seperti gitu ya. Tapi sebenarnya Bu Susi ya, itu kan yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya karena proteinnya yang Bu Susi katakan tadi untuk pertumbuhan anak. Ya kalau alergi telur berarti ya coba dengan protein yang lain, ikan, susu gitu ikan, ya, keju gitu. Tapi yang namanya anak, aku mau telur gitu. Ya caranya ya itu ya dicoba aja. Lagi ya. Kalau gatel ya dikurangi gitu. Ya gitu. Aduh, jadi memang itu agak sulit ya. Dicoba sedikit-sedikit, apalagi kalau genetik ya dok ya. Jadi itu yang menyebabkan balita alergi telur itu berhubungan dengan imun dan genetik tadi itu ya dok ya. Baik dok, terima kasih untuk wawasannya. Sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai alergi telur pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda.
Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Anda terhibur. Sahabat wanita berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang alergi telur pada anak yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Yesus dan doa. Sahabat, kisah dan teladan Yesus Kristus ketika Ia berada di dunia sangatlah banyak dan selalu menarik untuk kita baca dan renungkan. Ada banyak kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit, seperti kusta, lumpuh, buta, pendarahan, dan lain sebagainya. Dan semua orang sakit itu disembuhkan secara ajaib. Hal ini membuat banyak orang takjub dan memuliakan Allah. Ada kisah Yesus memberi makan ribuan orang yang kelaparan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Roti dan ikan itu diberkati dan menjadi melimpah, sehingga cukup untuk ribuan orang, bahkan masih ada sisa. Ada juga kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, dan yang luar biasa lagi ialah orang mati yang dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Yesus. Semua kisah-kisah itu sungguh menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Kisah-kisah itu membuat kita kagum dan yakin Yesus adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Nah, sahabat, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat kisah Yesus dan doanya. Yesus sebagai anak Allah yang diutus ke dunia oleh Bapanya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa karena dosa kita itu. Dia juga ingin mengatakan betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Doa merupakan prioritas utama bagi kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana Ia sendiri memprioritaskan doa dalam kehidupannya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, Dia katakan bahwa Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Setelah Yesus sibuk melayani dan mengajar banyak orang, Tuhan Yesus kemudian menyempatkan diri pergi ke tempat sunyi. Dia pergi sendiri dan berdoa. Bila Anda ingin mengetahui kisah selengkapnya, Anda bisa membaca pada Injil Lukas pasal yang ke-15. Kemudian dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35, dikatakan bahwa pada pagi hari, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Dan contoh terakhir tentang doa Yesus yang ingin saya sampaikan untuk sahabat hari ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa di Taman Getsemani ini paling terkenal dan banyak dijadikan contoh sebuah doa yang sangat menyentuh dan menyayat hati. Kisah mengenai doa itu dapat dibaca pada kitab Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Ketika itu, suasana hati Tuhan Yesus sangat sedih karena saat kematiannya akan segera tiba. Lalu Ia berkata kepada ketiga murid-Nya begini, "Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Apa isi doa Tuhan Yesus waktu itu? Sahabat, dengan sedih dan rendah hati, Tuhan Yesus berdoa begini, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sebagai manusia, Tuhan Yesus memohon Bapanya mengambil penderitaannya. Tetapi dengan rendah hati, Tuhan Yesus ingin hanya kehendak Bapanya saja yang jadi, bukan kehendaknya sendiri. Ini satu contoh doa yang benar. Siapapun boleh mengajukan permohonan dan keinginan apapun kepada Tuhan dalam doanya. Tetapi harus diingat bahwa kehendak Tuhan yang boleh jadi. Karena kehendak Tuhan itu yang paling baik bagi manusia. Setelah berdoa kepada Bapanya, Tuhan Yesus kemudian dengan tenang menghadapi penderitaannya. Dia pasrah kepada kehendak Bapanya. Sahabat, dari contoh-contoh doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita mendapat banyak pelajaran tentang doa. Doa hendaknya menjadi prioritas dalam hidup kita. Sesibuk apapun, kita harus memiliki atau menentukan waktu untuk berdoa. Berikutnya, doa bukan masalah waktu pagi, siang, atau malam, tetapi soal adanya waktu yang kita sediakan untuk berdoa. Jika kita tidak memberi waktu untuk berdoa, maka kita akan kehilangan kesempatan dekat dengan Tuhan. Dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan jika kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pelajaran berikutnya dari doa-doa Tuhan Yesus adalah, kita boleh memohon apa saja kepada Tuhan, tetapi kita harus tetap tunduk kepada kehendak-Nya. Sahabatku, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah doa sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa? Jika Anda belum merasa doa menjadi prioritas Anda, maka kini saatnya Anda memprioritaskan waktu Anda untuk berdoa. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita betapa pentingnya doa itu dan bagaimana pentingnya doa itu bagi kehidupan manusia. Jika kita sudah merasakan indahnya berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan, maka kita pasti tidak akan mau lagi kehilangan waktu doa kita. Nah, sahabat, saya ingin menutup renungan tentang doa ini dengan mengutip firman Tuhan dari surat Filipi, pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan ini mendorong Anda untuk berdoa tanpa henti, karena doa adalah nafas hidup kita. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali kita sudah harus berpisah karena selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Dan kita pasti akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda, kaum perempuan yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi sekali lagi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.